4달 마지막 주 토요일에 우리 결혼합니다. 막아달라니 이거야말로 일석이조안에 가서 원래 당신의 세상에서 건강하게 잘 살길 바라오. Melihat Seri gandengan tangan sama Sung Joon, Jong Yuk langsung ngehajar Sung Joon. Seri kemudian bilang kalau Jong Yuk itu adalah pengawalnya dia. Keluar dari lift, Sung Joon langsung minta Seri untuk nemuin dia jam 7 malam di cafe hotel. Sung Joon langsung buru-buru pergi karena dia dikejar-kejar sama orang suruhannya siang. Seri dan juga Jong Yuk kemudian ngopi bareng. Jong Yuk nanyain soal Sung Joon. Seri nyeritain kalau Sung Joon itu dulu pernah mau dijodohin sama Seri, tapi Seri nolak. Pas mereka berdua lagi duduk bareng, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang nelpon Seodan. Dia ngasih tahu ke Seodan kalau sekarang ini Jong Yuk lagi ada di hotel Pyongyang sama seorang cewek. Dengar hal itu, Seodan langsung siap-siap untuk pergi ke hotel Pyongyang. Selesai ngopi, Seri dan juga Jong Yuk kemudian masuk ke kamar hotel. Jong Yuk kemudian meriksa kamarnya Seri karena di kamar itu dipenuhi dengan alat penyadap. Seri bilang sama Jong Yuk kalau pertemuannya sama Sung Joon itu adalah sebuah takdir. Tapi dengar hal itu Jong Yuk gak terima. Jong Yuk bilang itu cuma kebetulan. Jong Yuk kemudian keluar kamar dan di situ ada Seodan. Gak lama kemudian Seri keluar untuk ngasih kunci pintunya Jong Yuk. Seodan bener-bener kesel lihat Jong Yuk dan juga Seri keluar dari kamar yang sama. Seodan kemudian ngajakin Jong Yuk untuk makan malam antar keluarga jam 7 malam. Sementara Sung Joon dihajar habis-habisan sama anak buahnya siang. Sung Joon kemudian ngajuin penawaran. Karena sekarang ini dia tahu kalau Seri masih hidup. Dia kemudian ngasih tahu ke Siang soal itu. Untuk itu Sung Joon kemudian minta pembagian uangnya setengah-setengah. Dia juga janji bakalan ngasih tahu soal Seri dan juga ngasih buktinya. Setelah digebukin habis-habisan, Sung Joon termenung di atap. Seodan juga naik ke atap. Mereka berdua kemudian ngobrol dan curhat-curhatan. Mereka bahkan kenalan. Tiba waktunya Seri untuk ketemuan sama Sung Joon. Jong Yuk juga bakalan ketemuan sama Seodan dan juga keluarga mereka. Sung Joon ada di Korea Utara dengan alasan bisnis. Sementara sekarang ini keluarganya Jong Yuk mutusin kalau Jong Yuk dan juga Seodan bakalan nikah bulan depan. Di toilet Seodan ketemu sama Seri. Seodan ngolok-ngolokin Seri kalau Seri itu nakal karena tadi dia ngelihat Seri lagi ngopi sama Sung Joon. Seodan bahkan ngasih tahu Seri kalau dia bakalan nikah sama Jong Yuk bulan depan. Sung Joon kemudian ditelepon sama Siang. Dia nggak percaya sama foto yang dikirimin sama Sung Joon ke dia. Siang berpikir kalau itu cuma orang yang mirip sama Seri. Karena itu Sung Joon nyuruh untuk nggak nutup teleponnya. Gak lama kemudian Seri datang dan ngajakin Sung Joon untuk keluar jalan-jalan. Seri kemudian minta bantuan sama Sung Joon untuk ngasih tahu ke ayahnya kalau Seri masih hidup. Seri juga nyuruh Sung Joon untuk mesen ke ayahnya kalau jalanin aja sesuai rencana soal rapat pemegang saham itu. Siang pun dengar semua omongan Seri dan jadi geram. Selesai makan, Seodan dan juga keluarganya Jong Yuk pulang semua. Jong Yuk kemudian nyamperin Seri. Jong Yuk dan Seri kemudian makan bareng. Sementara Chan Sik dan Suchan udah ngirimin bukti rekaman itu ke kantor polisi dan juga ke Siang. Sementara itu Siang minta sama manajer Oh supaya Seri jangan sampai pulang lagi ke Korea Selatan. Gimana pun caranya mereka harus mencegah Seri untuk pulang ke Seoul. Dengan begitu Siang gak bakalan ngebahas soal uang curian itu dari Sung Joon. Sementara saat ini Cholgang diinterogasi, tapi dia berhasil lolos karena orang yang menginterogasi dia adalah salah satu orang yang menjual artefak yang udah dihasilin sama dia. Pulang dari situ Cholgang nemuin Sung Joon. Sung Joon kemudian ngasih fotonya Seri dan nyuruh Cholgang untuk nyegah Seri pergi. Cholgang kemudian nemuin Manbuk.
Rencananya dia bakalan membunuh Seri. Karena Seri mau benar-benar pergi, Seri kemudian ngajakin Jisoo dan yang lainnya untuk camping. Mereka kemudian bawa berbagai macam bahan makanan. Mereka bahkan bawa babi yang masih hidup. Rencananya babi itu mau disembelih dan dimasak langsung karena kan mereka nggak punya kulkas. Tapi Seri nggak mau makan babi yang udah dilihatnya. Jisoo dan kawan-kawan kemudian nyari ikan dan kepiting di sungai. Mereka kemudian makan dengan lahapnya. Jisoo kemudian bacain puisi sebagai hadiah perpisahan untuk Seri. Seri pun kemudian nyanyiin lagu perpisahan buat mereka. Di saat yang sama Jonghyuk datang. Malamnya Seri ngucapin perpisahan ke Jonghyuk. Manbuk yang dari hal itu langsung ngasih info ke Cholgang sambil nangis. Keesokan harinya Seri mau berangkat ke bandara dan dia dianterin sama Gwangbum. Dalam perjalanan tiba-tiba mereka diikutin sama truk besar. Truk itu semakin mendekat dan seolah ngincar mereka. Gwangbum bahkan sampai ngebanting setirnya dan hampir aja tabrakan. Dari depan truk itu mau nabrak mereka, tapi dari jauh Jonghyuk nembakin ban mobilnya. Ternyata dari belakang Jonghyuk ngikutin mereka pakai motor. Truknya udah semakin deket sama mobil dan Jonghyuk kemudian maju ngejatuhin motornya dia. Jonghyuk kemudian nembakin motornya sampai motornya itu meledak bersama dengan mobil truknya itu. Tapi saat itu ada salah satu pengemudi yang turun dan dia mau nembak Seri, tapi dihalangin sama Jonghyuk, sehingga Jonghyuk yang tertembak. Gwangbum berusaha nembakin si sopir itu, tapi dia malah ketembak kakinya. Sambil sekarat, Jonghyuk nembak si sopir itu. Ternyata sebelumnya Jonghyuk merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi Jonghyuk ke tempat persenjataan dan minta beberapa pistol dan juga granat. Jonghyuk bahkan ngelindungin Seri pakai motor. Karena dia udah janji kalau dia bakal ngelindungin Seri selama Seri ada dalam pandangannya dia.